أشهد أن محمدًا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan mempelajari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Muawiyah kepada sebuah risalah tulisan dari Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sallam qala haddatsana Hushaym an Abdul Malik bin Umair qala haddatsana Warrad katib Al-Mughirah. Jadi ada seorang namanya Warrad, itu sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah yang ketika itu menjadi pemimpin di suatu wilayah. Berkata Warrad, yaitu sekretarisnya, kataba Muawiyatu ila al-Mughirati ibn Syu'bah. Muawiyah bin Abi Sufyan menulis suatu risalah. Muawiyah pemimpin di suatu negeri dan Mughirah di negeri lainnya. Maka Muawiyah menulis pesan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, "Aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah SAW." Wahai Mughirah, tolong tuliskan untuk saya sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Ya, jadi Muawiyah minta ilmu dari Al-Mughirah, apa yang pernah dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Maka di sini hadis ini riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Fakataba ilaihi Al-Mughirah, maka Al-Mughirah menulis risalah kepada Muawiyah dengan tulisan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa ida'atil mal wa kathratis su'al wa an man'in wa had wa uquqil ummahat wa an wa'dil banat. Jadi ada beberapa larangan sini. Pertama, larangan tentang qila wa qala. Kedua, ida'atil mal. Ketiga, kathratis su'al. Keempat, man'in wa had. Kelima, uquqil ummahat, dan keenam wa'dil banat. 6 larangan. Ya, maka judul kajian ini adalah 6 larangan. Nabi SAW melarang pertama qila wa qala. Qila wa qala. Ya. Apa itu maksud dari qila wa qala? Katanya. Arti dari qila wa qala di sini lebih spesifiknya adalah larangan untuk mengucapkan segala hal yang didengar. Itu maknanya. Mana qila wa qala, larangan terhadap qila wa qala, yaitu larangan untuk membincangkan atau mengeluarkan kalimat tentang apapun yang didengar. Semua yang didengar itu kemudian dibicarakan. Itu terlarang. Ya, itu hal yang terlarang dan merupakan akhlak yang buruk. Jadi orang berkonsentrasi pada qila wa qala, termasuk tentu diantaranya adalah desas-desus, kata orang.
konsentrasi di situ, maka orang ini berarti dia melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini larangan untuk al-hadis, membicarakan bikulli ma yasma'u, segala yang dia dengar. Atau bisa juga membicarakan hal-hal yang dia itu tidak mengetahui keabsahannya atau tidak, sahih atau tidak hal tersebut, dia nggak tahu sebenarnya, nggak tahu. Tapi dia ucapkan, kata orang begini, kata orang begitu, padahal dia nggak tahu benar apa enggak, tapi dia sebarkan, baik di dunia nyata maupun apalagi sekarang dimudahkan di dunia maya. Terutama sekali desas-desus berkaitan atau gosip berkaitan dengan rumah tangga orang lain. Ya. Ini lebih sering di kalangan perempuan. Dan saya juga pernah menemukan, walaupun belum ketemu langsung, tapi ini sudah menjadi rahasia publik. Seorang ibu-ibu ya, ummahat, yang udah ngaji, ya udah di pengajian, tapi kerjaannya apa? Kerjaannya mengupas rumah tangga orang lain, menghibah dan bahkan mengadu domba. Ini ada ya seperti ini, masyhur ternyata orang ini. Terbiasa mengadu domba itu diawali dari apa? Dari terbiasa membahas perkara yang bukan urusan dia, atau terbiasa membahas desas-desus, lama-lama jadi pengadu domba tanpa disadari atau dengan disadari. Jadi qila wa qala ini bisa merusak masyarakat, lebih-lebih dirinya sendiri. Oke, jadi sekaligus ini juga larangan an-nahyu 'anil khawdi fi akhbarin nas, kata para ulama. Larangan untuk al-khawd, yaitu berkecimpung di kabar-kabar orang-orang, yaitu tentang orang. Larangan dalam Islam untuk banyak kepoin orang, ya, pengen tahu aja tentang orang, gitu loh. Kita itu cukup tahu apa, siapa nama fulan dan kisaran berapa usia, udah selesai. Apa pekerjaannya, selesai. Lebih dari itu, kalau tidak ada hajat, nggak perlu. Mungkin ada hajat, yaitu fikrohnya apa, apakah dia Syiah atau dia Khawarij, itu mungkin penting. Tetapi hal-hal semacam itu kepentingannya adalah ketika kita memang ada urusan keagamaan padanya atau persahabatan padanya. Adapun kalau tidak ada urusan dengannya, maka tidak perlu antum tahu apakah dia Khawarij, Murji'ah atau dan seterusnya, udahlah. Sebagaimana saya itu tidak perlu tahu jemaah sekali ini madhabnya apa masing-masing, ya enggak? Mungkin di antara antum ada yang Syiah, mungkin enggak, semoga tidak, gitu loh. Tapi ketika anda tahu, padahal enggak dizahirkan, itu kan memperkeruh suasana. Buat apa anda tahu? Lebih-lebih buat apa anda tahu urusan rumah tangga antum misal? Kan jadi enggak netral nanti anda ngomong, ya. Bahkan nama antum aja anda enggak tahu. Antum tahu nggak Pak nama anda Pak? Oh nggak tahu, kebangetan. Ini kan udah ditulis Pak. Ya. Tapi anda nggak tahu nama antum. Ya nggak masalah kan Pak ya. Yang penting kan semoga di akhirat nanti kita saling bertemu. Itu yang penting gitu. Nanti juga ketahuan kok namanya. Antum ya kayak pernah ketemu di mana ya? Ya misal di akhirat. Pernah di kajian waktu itu, masya Allah. Bisa keinget seperti itu. Ya, Anda nggak tahu nama antum sekali, dan kebetulan Anda nggak mau tahu juga memang, karena sudah tersibukkan. Dan juga ketika misal seorang dai atau teman tahu aib-aib antum, pasti ada perubahan sikap, kan nggak enak, ya, kan nggak enak jadinya. Nah, dan juga nggak bebas berbicara. Misal Anda mau bicara tentang kesalahan X, yaitu di hadis ini disebutkan ada suatu kesalahan, tapi Anda tahu di antara antum ada yang punya kesalahan ini, jadi nggak enak kan? Ya, maka tidak mengetahui aib manusia itu lebih selamat sebenarnya.
kecuali jika aib tersebut sifatnya kepentingan umum atau bisa bermadarat pada dirinya. Mungkin perlu tahu, misal seseorang yang memang dia itu suka nyolong, dia itu klepto, sering barang itu hilang kalau dekat sama dia misalnya. Maka ini perlu tahu untuk menjaga harta kita. Tapi kalau aib rumah tangga dia misalnya, dia ternyata nggak nafkahin istrinya misalnya, dia ternyata KDRT misalnya, itu kita nggak perlu tahu, apalagi kita bukan tetangga dan bukan keluarga. Ya. Nah, juga menghikayatkan tentang kondisi orang lain atau kelakuan orang lain, itu juga nggak perlu, hal yang tidak perlu pada seorang muslim, apalagi penuntut ilmu. Ya. Baik. Kenapa diawali dari larangan untuk qila wa qala? Sebelum kemudian ada larangan berikutnya, yaitu idha'atil mal, larangan menyia-nyiakan harta. Tapi didahului larangan ngegosip, larangan berkecimpung di permasalahan orang lain. Kok didahului itu daripada larangan menyia-nyiakan harta? Kata Syekh Raslan Muhammad Raslan hafizahullah, li'anna fi hadha idha'atan li ra'sil mal, karena berkecimpung dalam urusan gosip, urusan orang lain, itu merupakan penyia-nyiaan terhadap modal paling penting di usia kita. Apa? Ya, usia itu sendiri. Modal paling penting di umur kita adalah umur. Maka menghabiskan waktu dengan gosip itu sama dengan menyia-nyiakan umur. Kemudian sampai level ghibah, sampai level namimah, menghancurkan amal soleh. Ya, jadi modal atau bekal hamba itu umurnya paling awal. Dan al-umur min usulin ni'am, umur itu usia, waktu, time, itu termasuk di antara akar-akar kenikmatan yang dengannya banyak cabang kenikmatan tumbuh darinya, dari akar-akar ini. Ya. Jadi ketika seseorang menghabiskan modalnya untuk hal yang tidak bermanfaat untuk investasinya, maka betapa bodohnya, ya gitu loh. Antum investasi tapi tahu ini investasi bodong, berarti kan antum menyanyikan harta antum. Nah, begitu juga dengan investasi ucapan atau pikiran tentang gosip, ini juga investasi bodong untuk usia kita. Manfaatnya nggak ada, yang ada malah dosa. Ya. Taib, itu yang pertama, qila wa qala. Kemudian berikutnya larangan kedua, kata Nabi SAW, wa idha'atil mal. Idha'atul mal yaitu dalam arti infaqul mal fi ghairi ta'atillah, menafkahkan harta tidak di jalan Allah, tidak di sisi yang diperkenankan oleh syariat, hanya menghabiskan harta atau ta'til, yaitu menimbun saja tanpa dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi menyia-nyiakan harta ada dua. Yang pertama dari sisi spending, dan yang kedua dari sisi keeping. Ya, spending mal itu nggak hanya money ya, walaupun utamanya kita anggap money, yaitu uang. Tapi mal itu bisa juga berupa properti, rumah, menyia-nyiakan rumah misalnya. Ya, dan ini banyak loh, orang punya duit banyak, rumahnya disia-siain. Mendingan dikosongin daripada diisi orang. Alasannya nanti bisa buat istirahat, kau rihlah, kau apa, travel dan seterusnya. Padahal nggak pernah dipakai. Akhirnya rumah itu terbengkalai. Ini idha'atul mal, termasuk menyia-nyiakan harta. Ya, membengkalaikan hartanya, tidak mengaktifkannya untuk jalan yang benar. Atau seseorang dia menyia-nyiakan hartanya dengan mengkeep uangnya, tabungannya, dan tidak menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan dengan hartanya, seperti menafkahi anak istri,
atau zakat. Dia biarin aja itu hartanya mengendap di bank misalnya, nggak pernah dia tunaikan apapun. Tapi giliran bank mengambil hartanya, itu dia ridha. Giliran syariat Islam mewajibkan atasnya untuk menafkahi, dia tidak menafkahi dengan baik, maka ini menyia-nyiakan fungsi harta. Dan juga bisa masuk ke dalam idha'atul mal, yaitu al-israf dan tabdzir, berlebihan dalam spending something atau spending money. Berlebihan, israf atau tabdzir. Dia tuh porsinya cuman ketoprak satu doang itu udah kenyang, tapi dia beli dua karena kemaruk. Ini termasuk idha'atul mal. Satu ketoprak dia udah cukup kenyang, dia minta satu lagi bang, dikasih lagi satu porsi ketoprak, bukan buat orang, buat dirinya. Dia baru makan 3 lontong sama bihun sedikit, langsung kekenyangan. Udah bang, udah selesai. Akhirnya sisanya 70% dari ketoprak kedua akhirnya apa? Ya mu'attal, yaitu udah nggak diapa-apain, akhirnya dibuang oleh penjualnya kan. Ya dikasih ke orang nggak ada yang mau, gitu. Apalagi bekas antum, gitu, nggak mau mereka. Ya pedagangnya juga nggak mau makan, nggak tahu nih jangan-jangan ada kuman atau apa kan nggak tahu, jadi orang nggak mau makan. Mubadzir, israf, idha'atul mal. Ya. Termasuk israf dan tabdzir, yaitu membeli sesuatu di luar kebutuhannya secara berlebihan gitu loh. Ada membeli sesuatu di luar kebutuhannya karena ada alasan, misalnya suatu saat saya akan menggunakan ini walaupun di luar kebutuhan, tapi siapa tahu suatu saat butuh. Ya, kasih contoh. Contohnya apa? Misal, ya, antum mobilitasnya tinggi, kemudian punya motor, ya satu. Tapi ya motor zaman sekarang kan, sebagaimana kata sebagian orang, lebih ringkih dibandingkan motor-motor zaman dulu gitu. Dan mobilitas antum tinggi, antum pun beli 2 motor. Motor utama dan motor kedua bukan buat having fun, melainkan cadangan kalau motor pertama mungkin habis bensin, atau motor pertama ini rusak, daripada harus ngegojek mendingan pakai motor kedua. Nah ini boleh, nggak masalah ini, karena ada sisi antisipasi untuk kebutuhan berikutnya gitu loh. Ya. Tapi kalau misal boleh juga untuk heavy fun, nggak apa-apa, karena manusia itu diperbolehkan untuk berhias atau menikmati dunia. Silahkan. Ya. Allah Ta'ala memberitakan kita kulu washrabu. Silakan minum, silakan makan, silakan minum, silakan berpakaian. Asal wala tusrifu, jangan kalian berbuat berlebihan. Taib, silakan kalau misalnya dia punya motor untuk hobinya satu, ya. Misal dia punya moge, selama itu tidak selama itu masih dianggap ramah lingkungan, tidak melanggar peraturan, silahkan, karena itu hanya benda dunia yang dimubahkan asalnya. Tapi kalau kemudian dia koleksi moge tahun sekian, harga sekian, masya Allah, sampai ratusan bahkan mungkin miliaran habis karena itu, maka ini termasuk israf dan tabdzir, dan hisabnya besar di hari akhir. Ya, ini idha'atul mal, merupakan bentuk menyia-nyiakan harta. Dan juga termasuk menyia-nyiakan harta yaitu spending money untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat. Hal-hal yang tidak bermanfaat itu ada beragam, ya. Kadang-kadang relatif, kadang suatu ketika bermanfaat, kadang tidak bermanfaat. Ya. Sekarang misal saja, antum bawa anak ke mall, terus antum pengen menghibur dia, ya kan? Bikin anak terhibur. Akhirnya antum masukkan anak itu ke semacam kids zona. Ngerti nggak Pak kids zona Pak? Apa sih bahasa kitanya apa tuh? Ini bahasa merekanya. Taman bermain anak tapi versi mall gitu loh. Boleh nggak? Ya boleh. Ya. Nah ini boleh. Ya nggak? Karena untuk kesenangan anak-anak kita, selama nggak berlebihan, sejam doang gitu, atau mungkin paling mentok 2 jam lah gitu.
Jangan seharian berlebihan. Tapi kalau misalnya antum datang ke mall sendirian, antum yang main dikit zona, nah ini yang ngawur. Ini idha'atul mal. Ya orangnya juga bingung. Loh, anaknya mana, Pak? Enggak, saya mau main. Lah ini bahlul namanya. Ini menyia-nyiakan harta. Karena fungsinya bukan buat antum ini gitu loh. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ada sisi misalnya suatu spending money hal yang bermanfaat untuk anak tapi tidak buat kita. Ya, itu bisa seperti itu. Taib, untuk maksiat, maka ini termasuk idha'atul mal. Termasuk idha'atul mal. Di antaranya ya mungkin kadang kita tidak sadari teman-teman sekalian, yaitu kita mendukung pengamen-pengamen dengan memberi mereka karena mereka nyanyikan lagu favorit kita. Ya, misalnya, ya. Pengamen di Kopaja. Sekarang ada Kopaja apa? Sekarang apa ya, Khon? Sekarang apa tuh? Enggak, sekarang pengamen enggak harus ke bis ya. Kita punya ruko aja pasti sehari udah berapa banyak pengamen. Dari semua pengamen enggak ada lagu yang kita suka. Mereka paling kalau dangdut, pop, gitu doang. Kita nyari Nirvana misalnya. Ada pengamen nyanyi lagu Nirvana misalnya. Kalau ada, itu enggak bakal ada kayaknya. Wah, suka nih. Akhirnya kita kasih dia duit 1.000 atau 2.000. Ini namanya mendukung. Ini idha'atul mal. Tapi konsert cuma 2.000 doang. Tetap walaupun cuma 2.000, maka antum telah menyia-nyiakan harta. Bisa cuma 2.000. Iya, cuma 2.000. Beda halnya kalau memberinya karena iba, bukan karena ngamennya. Misalnya ini ada anak kecil, masih kecil udah ngamen, ya Allah, nah kamu kenapa ngamen? Ya misalnya dia butuh dan seterusnya. Udah. Ini Bapak kasih bukan karena kamu nyanyiin lagu ya, karena supaya buat sekolah kamu atau apa gitu, kasih 5.000. Senang anak itu. Maka ini bukan idha'atul mal insyaallah, bukan karena ngamennya, melainkan karena kasihan terhadap keadaannya. Iya. Begitu juga kalau ngasih ke pengemis. Pengemis kan itu enggak semuanya benar-benar miskin. Ya, tetapi ketika memang kita merasa iba dengannya dan kelihatannya memang benar ini orang butuh, maka boleh kita berikan. Ya. Walaupun sebenarnya pengemis itu melanggar peraturan daerah. Dan seterusnya, ya teman-teman sekalian, idha'atul mal. Spending money atau menghabiskan properti atau menelantarkannya. Termasuk idha'atul mal sebagaimana sebagian beberapa orang, ya, misal dia membeli sarung mahal, ya, harga jutaan, atau pakaian mewah, harga jutaan. Tidak dia pakai sama sekali seumur hidupnya. Dengan alasan, kalau pakai ini terlalu mahal buat saya, ini kalau pakai eman-eman lah, nanti takutnya lecek atau apa. Ini termasuk idha'atul mal, karena dia itu membeli pakaian pada asal tujuan untuk apa? Untuk dipakai. Maka orang-orang siapapun, terutama perempuan, membeli pakaian cuman buat koleksi saja tanpa pernah mau dipakai dan tidak ada rencana dipakai, maka sejatinya dia telah menyia-nyiakan hartanya. Karena fungsi pakaian itu bukan sebatas telah beli atau dikoleksi, melainkan untuk dipakai. Walaupun itu mahal, selama itu mubah, tidak haram. Ya, pakai, iya. Tapi dia mewah sekali sehingga cocok. Rasulullah SAW punya pakaian mewah yang memang diperuntukkan ketika mungkin hari raya Id atau ketika ada utusan padanya, maka beliau pakai pakaian yang bagus mewah. Itu enggak masalah kalau memang ada uangnya. Ya, termasuk idha'atul mal. Ya. Baik, kemudian yang ketiga yaitu kathratis su'al. Ya, kebanyakan nanya. Yang ketiga ini kebanyakan nanya. Banyak tanya itu ada dua macam. Yang pertama bagus, yang kedua jelek, buruk. Banyak nanya yang bagus itu sebagaimana Ibnu Abbas yang dijuluki sebagai lisanun sa'ul. Lidahnya itu banyak bertanya. Tapi banyak bertanya ini dengan syarat. Kalau bagus, dengan syarat satu, memang untuk beristifadah atau ngambil faedah. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, tidak ada niatan untuk mendebat, ya, atau mencari pembenaran. Ya. Jadi yang pertama tuh niatannya memang untuk mencari tahu, mencari faedah.
Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada niatan untuk mendebat atau membuat emosi orang yang ditanya. Dan yang ketiga, materi yang ditanyakan itu sesuatu yang bermanfaat baginya, gitu loh. Kalau banyak nanya pada sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, ini masuk ke dalam pertanyaan yang tercela. Banyak nanya yang tercela. Kalau misalnya di lecture atau di kelas mahasiswa dan dosennya ya, mahasiswa kan diajarin supaya kritis. Tapi ingat, banyak yang mahasiswa diajarin kritis cuman pinter nanya dan pinter protes, tidak pinter mendalami ilmu. Itu banyak tuh mahasiswa, lebih pinter nanya, lebih pinter kritik, tapi nggak mendalami ilmu, gitu loh. Kalau misalnya manusia itu diciptakan untuk itu, cuman bisa apa? Cuman bisa protes doang, cuman bisa ngancurin doang, nggak bisa membangun. Ya. Dan banyak mahasiswa itu dididik supaya menerapkan kathratus soal yang jelek, yaitu banyak nanya tapi versi jelek ya. Yaitu yang pertama banyak nanya, melanggar yang syarat yang pertama tadi, yaitu apa tadi yang pertama, banyak tanya yang diperbolehkan, yang bagus ya, mencari faedah ya. Sebagian dari mahasiswa atau orang-orang yang berpikir kritis banyak tanya bukan untuk mengambil faedah, melainkan hanya untuk dianggap dia itu kritis. Ini berarti nggak benar, cuman supaya dinilai kritis. Oh, kamu kritis, bagus. Apa artinya kritis kalau nggak paham? Ya. Sekarang kalau teman-teman bapak-bapak lihat mahasiswa-mahasiswa yang demo, emang dikira mereka paham apa yang mereka demoin? Belum tentu. Cuman diajak sama kakak kelasnya atau induk semangnya. Belum tentu mereka paham apa yang sedang mereka protesin, gitu loh. Hanya ikut-ikutan, nggak ngerti. Iya, belum tentu. Coba aja demo di kantor migas misalnya. Ini kantor apa nih? Ini kantor apa, Pak jemaah? Kok itu whisky? Itu apa tulisnya? Whisky. Oh, kita yang tol-tol itu ya? Misalnya antum di demo Pak di kantor sama mahasiswa. Urusan apa? Urusan tidak setuju pembangunan flyover ini, flyover itu. Kira-kira nyambung nggak kira-kira? Anak nggak tahu nyambung apa enggak. Tapi kemudian kalau antum tanya, kenapa Dek kok protes? Emang adik-adik tinggal di situ? Enggak. Jauh. Yang diprotes pembangunan di mana? Di Kampung Melayu. Adik-adik tinggal di mana? Ciputat. Nyambungnya dari mana? Ini demi bangsa, Pak, kata anak. Bangsa apaan? Bangsa jin? Nggak ada nyambungnya, gitu loh. Kita membela rakyat kecil. Antum aja makan Senin Kemis membela rakyat kecil, makan masih mie instan aja. Benerin dulu dong nafkah dirimu, gitu loh. Banyak orang tuh ngurusin rakyat kecil, ngurusin hal-hal yang bukan urusannya, tapi urusan sendirinya itu terbengkalai. Hanya untuk bersikap kritis. Yang penting kritis, tapi nggak paham apa artinya, gitu loh. Maka ini kritis yang lisanun saul atau kathratus soal yang buruk. Kemudian yang kedua yang tadi tidak benar adalah setelah tidak mengambil banyak tanya tapi bukan mengambil faedah. Yang kedua banyak tanya karena pengen mendebat atau pengen bikin annoying, gitu loh. Pengen ganggu aja. Ya, maka ini niatan yang buruk. Dan yang ketiga yang buruk, banyak tanya yang buruk, yaitu banyak tanya untuk sesuatu yang sebenarnya dia tuh nggak bermanfaat buat dia, Ya, misal antum orang biasa bekerja, berpenghasilan, kehidupan normal, ya. Kemudian suatu ketika antum ketemu dengan bismania dan ketemu juga dengan rail funds. Ngerti nggak Pak istilah-istilah itu, Pak? Bismania tuh para pecinta bis. Antum nanya mesin untuk mereka tahu mungkin mereka itu. Rail fans itu julukan untuk yang pecinta, bukan pecinta relnya, pecinta keretanya gitu. Rocker ya. Enggak, rocker setahu saya roti kering, Pak. Rombongan kereta. Nah, antum nggak ada urusan safar enggak,
Tapi antum kepo tentang apa kereta ini. Antum tanya lokomotif nomor seri berapa dan seterusnya. Pertanyaan hal-hal dia sebenarnya tidak menambah keimanan antum, itu secara pasti nggak nambah keimanan antum. Dengan tahu nama bis itu antum nggak nambah iman, insyaallah. Kemudian habisin waktu, ya. Dan antum bukan musafir. Ya, apa kepentingan antum untuk nanya lebih detail tentang semua tentang itu? Nggak ada kepentingan. Kalau memang cuma basa-basi conversation, oke lah. Tapi itu paling cuma 5 menit, 10 menit. Tapi kalau antum nanya terus, kepo, padahal nggak ada manfaat buat antum, maka ini pertanyaan-pertanyaan ini nggak ada manfaatnya. Termasuk pertanyaan yang dilarang oleh Nabi SAW. Iya, begitu. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang keempat, man'in wa had. Man' dan had. Yang nomor 4 ini ada 2 komponen. Yang pertama man', yang kedua had. Apa artinya man'? Man' itu adalah mencegah hal yang wajib atas kalian untuk memberinya. Man' itu adalah menahan hal yang wajib kalian beri, gitu loh. Itu man'. Menahan hal yang wajib kalian beri. Adapun had itu adalah meminta hal yang haram kalian ambil, ya, meminta hal yang haram kalian ambil. Mana itu yaitu mencegah, ya. Adapun had itu had, come here, yaitu kesini, kasih sini. Had itu kasih, kesini dong, gitu, bagi dong, gitu. Jadi ada 2 hal. Yang pertama mana itu yaitu mencegah hal yang atau menahan hal yang seharusnya kalian beri. Itu hak orang lain yang harusnya kalian tunaikan, tapi kalian tahan-tahan. Itu mana'. Ya, itu mana' namanya. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Hak orang lain apalagi harusnya diberi ke orang itu dicegah-cegah. Termasuk mana', ya. Dan ini termasuk kebakhilan, ya. Ketika antum punya duit banyak, duit lebih banyak, ada seorang yang antum tahu dia miskin, namun antum masih pikir panjang buat bantu dia, masih pikir panjang, padahal ini uang ada berlebih, maka ini termasuk mana'. Karena ketika antum menyaksikan kefakiran seseorang dan antum mampu untuk membantunya, sementara orang itu darurat, hajat, butuh segera, maka wajib atas antum untuk membantunya, baik dengan pinjaman atau pemberian. Maka kalau ditunda-tunda, nggak dikasih, ini mana'. Nah, kadang di birokrasi seperti itu di Indonesia, sengaja ditunda-tunda. Nah, termasuk misalnya kita di bagian pendaftaran atau bagian kasir atau pembayaran dan seterusnya, nah, apapun bagian itulah. Ini konsumen atau orang-orang yang punya hak untuk segera kita layani, kita nggak layani pada jam-jam kerja kita. Malah kita apa? Ngobrol-ngobrol sama pekerja lain, sesama pekerja. Dan orang-orang pada ngantri nungguin kita sambil ngopi nyantai. Ini mana' dan ini zalim sebenarnya. Karena seharusnya kita berikan servis pada mereka segera, jangan tunda. Ya wajib atas kita melakukannya. Ini mana' termasuk. Ya. Yang kedua, yang 4B yaitu had. Had itu bagi dong. Minta sesuatu yang haram atas dia untuk memilikinya, untuk mengambilnya, gitu loh. Atau kalaupun tidak haram, dia haram untuk minta-minta seperti itu karena dia nggak penting untuknya, ya. Nah, ini kadang-kadang terjadi pada klepto, orang yang pengen banget memiliki barang orang lain, atau terjadi pada orang yang punya penyakit, dia itu apa-apa minta, gitu loh. Walaupun dia nggak harus memilikinya, tapi punya penyakit minta-minta, gitu. Minta dong, gitu. Hamba Allah yaitu muslim, seorang muslim itu tidak layak dididik dengan sikap-sikap minta-minta seperti itu. Di beberapa tahun lalu ketika telolet bis itu lagi booming, om telolet om, ya kan? Om telolet om, gimana? Lu sekarang masih ada anak-anak kayak gitu. Dulu ketika anak-anak itu banyak, bukan anak-anak aja, mbak-mbak, semuanya itu di pinggir jalan, om telolet om, sampai ngumpul, kemudian diteloletin tuh aman. Hal seperti ini apakah dibahas dalam agama? Ya secara spesifik nggak ada di kitab-kitab. Apa hukum minta om telolet om, nggak ada di kitab fikih. Tapi secara makna ini termasuk hal yang terlarang loh. Hal yang terlarang. Kenapa?
Ini termasuk larangan had, yaitu meminta sesuatu yang sebenarnya kita tuh nggak ada hak, nggak ada kepentingan untuk mendapatkan itu. Sekarang coba tuh Pak, Om telat, Om coba. Misalnya Ustadz kayak itu di pinggir jalan, malu nggak kira-kira? Ngapain sih Ustadz? Nggak ada kepentingan. Sama seperti antum juga, sama seperti anak-anak yang ngumpul di pinggir jalan. Om telat, Om sama. Semua manusia itu nggak mendapatkan apapun dari telolet-teloletnya. Agramas Rasulullah indah nggak ada, ya kan? Apa manfaatnya? Tidak ada. Kemudian dinyalakan dengan nada-nada lagu-lagu dan seterusnya. Hal ini kurang kerjaan, jadi nggak ada kerjaan. Ketika itu masih banyak, sampai viral sekali itu, sampai di mana-mana bis itu ada teloletnya. Sampai sekarang masih ada beberapa bis yang bertelolet-telolet. Dan kemarin ketika saya ke Jawa Tengah, baik ke sana atau ke sini, itu saya mendapatkan yang nggak sedikit anak-anak kecil di pinggir jalan. Daripada di pinggir jalan mereka Om telolet Om gitu, nggak dikasih sama supirnya. Daripada gitu mendingan mereka kursus English kayak gitu. Jadi lebih bagus gitu. Uncle, please telolet uncle, gitu kan, lebih baik gitu kan. Maksudnya setidaknya ada skill bertambah gitu loh. Lah ini gak ada manfaatnya kayak gini. Ya, coba lihat ya. Jadi meminta sesuatu sebenarnya itu dia tuh nggak ada kepentingan, dapat faedah juga enggak. Nah, termasuk juga misalnya had, yaitu minta sesuatu yang nggak layak dia itu kayak gitu, yaitu minta diundang. Jangan minta diundang di sini, minta diundang pada orang yang sebenarnya nggak begitu kenal sama antum. Paham nggak cuma? Kalau sama teman, misalnya teman mau nikah nih, nanti kalau antum nikah undang ana ya. Kalau dekat teman, ya oke. Tapi ini dekat enggak, mungkin baru kenal. Tar antum kalau nikah undang ana, ini tidak layak seseorang minta seperti itu. Termasuk juga minta yang tidak layak, yaitu ketika makan bareng banyak dengan berbagai lauk. Ini ada misal di restoran apa kan masing-masing kan milih lauknya apa, akhirnya didatangkan. Ini lauknya cumi, ini lauknya ini lauknya ini. Kita udah punya lauk sendiri. Cumi bagi dong. Bagi dong. Boleh nggak nyoba? Semuanya dicicip. Ini yaitu apa? Ini menurunkan muruah dan kewibawaan seseorang. Nggak layak. Itu kalau ngomong. Ada yang nggak ngomong, tiba-tiba drop. Gitu. Ini menurunkan kewibawaan gitu loh. Maka ini termasuk dilarang oleh Nabi SAW. Dan kabar gembira buat antum, sudah jam 1. Gimana Pak jemaah? Cukup sampai sini? Kalau dari wajah-wajahnya kayak gak ada yang mau nanya ini. Ada yang mau bertanya jemaah? Justru ana yang mempertanyakan gitu loh. Atau mempertanya nggak coba? Jam 1 loh ini. Masih ada 2 materi, tapi karena ini antum dalam keadaan punya amanah di kantor, maka itu lebih wajib untuk antum tunaikan. Kalau misalnya teruskan, ana yang dosa nanti. Jadi cukup sampai jam 1. Lagi pula memang ana nggak mau nerusin, ya sampai jam 1 aja, oke? Ya, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya di pekan keempat insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.